Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SDIT Permata, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bagian 1. Oke, siap anak-anak? Mari kita mulai. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 subtema 3. Tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Untuk subtema 3, kita akan belajar tentang bersatu kita teguh. Tetap semangat ya. Anak-anak, materi pembelajaran tema 2 subtema 3 adalah sebagai berikut. Muatan IPA. Yang pertama adalah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Materi untuk muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata baku dan kata tidak baku. Yang kedua adalah menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Materi pembelajaran selanjutnya untuk muatan PPKN yang pertama adalah menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Muatan IPS kita akan mempelajari materi manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Muatan SPDB kita akan mempelajari materi yang pertama adalah pola lantai dan tari indang. Yang kedua adalah mempraktekkan gerak dan pola lantai tari indang. Mari kita belajar kata baku dan kata tidak baku. Apa yang disebut dengan kata baku dan kata tidak baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI dan menggunakan kata-kata yang sesuai. Tahukah kalian apakah itu PUEBI? PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian kita akan mengetahui ciri-ciri kata baku. Apa saja ya ciri-ciri kata baku? Ciri-ciri kata baku yang pertama adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan dalam situasi resmi. Dan yang terakhir adalah penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Anak-anak, tahukah kalian apa saja ya contoh kata baku dan tidak baku? Mari Ustazah berikan beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama kata baku nasihat, tidak bakunya adalah nasehat. Yang kedua kata baku apotek, tidak bakunya adalah aputik. Kata baku selanjutnya adalah cuma, tidak bakunya adalah cuman. Kemudian kata baku selanjutnya adalah gubuk menggunakan K. Kata tidak bakunya adalah gubuk menggunakan G. Kata baku selanjutnya adalah jadwal. Tidak bakunya adalah jadwal. Kemudian kata baku selanjutnya adalah isap. Tidak bakunya adalah hisap. Kata baku selanjutnya adalah jenderal. Tidak bakunya adalah jenderal. Kata baku selanjutnya adalah zaman. Kata tidak bakunya adalah zaman. Kemudian kata baku yang ke-9 adalah merek. Yang tidak baku adalah merek. Contoh kata baku selanjutnya adalah praktik. Kata tidak bakunya adalah praktek. Kata baku selanjutnya adalah modern. Tidak bakunya adalah modern. Kata baku selanjutnya adalah saksama. Tidak bakunya adalah seksama.
Kata baku selanjutnya adalah autentik. Yang tidak baku adalah otentik. Selanjutnya, contoh kata baku yang ke-14 adalah aktif. Kata tidak bakunya adalah aktif. Kemudian, kata baku selanjutnya adalah analisis. Contoh tidak bakunya adalah analisa. Kemudian, contoh kata baku selanjutnya adalah bus. Yang tidak baku adalah bis. Selanjutnya, kata baku cabai. Tidak baku adalah cabe. Kata baku selanjutnya adalah capai. Tidak bakunya adalah capek. Kata baku selanjutnya adalah foto. Kata tidak bakunya adalah foto. Contoh kata baku yang terakhir adalah ijazah. Kata tidak bakunya adalah ijazah. Untuk contoh-contoh yang lainnya, anak-anak bisa browsing melihat di internet. Banyak sekali contoh kata baku dan kata tidak baku. Setelah mengetahui contoh kata baku dan kata tidak baku, mari kita belajar menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Masih semangat kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan belajar hari ini. Nah, di sini Ustazah akan menyiapkan sebuah teks sejarah yang berjudul BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi. Anak-anak, Ustazah beri tugas untuk membaca teks sejarah BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi dalam waktu 3 menit. Selama membaca, coba kalian temukan adakah kata-kata tidak baku dari teks sejarah BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi. Mari kita baca teks sejarah ini selama 3 menit. Silakan anak-anak mulai membacanya. Sudahkah selesai membacanya anak-anak surga kelas 6? Alhamdulillah, apabila sudah selesai membaca teks sejarah yang berjudul BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi. Anak-anak, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku semuanya? Jawabannya adalah semua kata yang digunakan pada bacaan BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi adalah kata baku. Tidak ditemukan kata yang melenceng dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Anak-anak, setelah kalian bisa menentukan mana kata baku dan tidak baku, dan kalian sudah membaca sebuah teks sejarah dan bisa menentukan apakah kata-kata yang tersusun dalam suatu teks sejarah tersebut adalah kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menemukan informasi penting dengan cara menulis peta pikiran. Tadi kalian sudah membaca teks sejarah tentang BM Dyah dan Naskah Asli Proklamasi. Yuk kita belajar bagaimana cara menemukan informasi penting dengan cara menulis peta pikiran. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kembangkan informasi dengan memperhatikan kata baku. Yang kedua, jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Dan yang ketiga, mengisi peta pikiran. Seperti Ustazah terangkan sebelumnya, untuk menemukan informasi penting dari suatu teks sejarah, yang pertama, kalian harus bisa mengembangkan informasi dengan menggunakan kata baku. Yang kedua, dengan menggunakan kalimat efektif. Dan yang ketiga, mengisi peta pikiran. Apakah peta pikiran itu? Peta pikiran itu bisa kita buat dengan menggunakan kata-kata tanya dari sebuah teks cerita. Misal, kata tanya yang kita gunakan adalah apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana.
bagaimana cara mengisi peta pikiran? Mari kita belajar contoh berikut ini. Mari anak-anak kita belajar bagaimana cara mengisi peta pikiran. Tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa menentukan peta pikiran kita bisa menggunakan kata-kata tanya. Yang pertama kita menggunakan kata tanya apa. Apa BM dia mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Kemudian kita menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa naskah asli proklamasi yang dibuang dinilai BM dia memiliki sejarah tinggi? Kemudian contoh yang ketiga, kita mengisi peta pikiran dengan kata tanya siapa. Siapa BM dia? Kemudian contoh yang keempat, kita mengisi peta pikiran dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana BM dia mengambil naskah asli dari tong sampah lalu menyimpannya? Anak-anak, selanjutnya kita akan mengisi peta pikiran dengan kata tanya kapan. Kapan BM dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto? Kemudian kita akan mengisi kata tanya di mana. Di mana naskah asli proklamasi disimpan? Nah, setelah kalian semua mengisi peta pikiran dengan kata tanya yang sudah kalian siapkan, kalian akan mendapatkan jawaban dari kata tanya yang kalian buat. Nah, jawaban itu merupakan informasi penting. Misal, dengan kata tanya kapan? Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto? BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto pada bulan Mei tahun 1992. Nah, jawaban itu merupakan informasi penting. Kemudian, dengan kata tanya di mana naskah asli proklamasi disimpan? Jawabannya, naskah asli proklamasi disimpan di Badan Arsip Nasional. Badan Arsip Nasional itu merupakan informasi penting. Sudah pahamkah anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Dari teks sejarah BM Diah dan naskah asli proklamasi di atas mengingatkan kita akan sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Apa saja ya manfaat kemerdekaan bangsa Indonesia bagi kesejahteraan bangsa Indonesia? Yuk mari kita belajar tentang manfaat kemerdekaan bangsa Indonesia bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang pertama adalah dalam hal pendidikan. Sebelum merdeka, pendidikan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan saja, oleh golongan tertentu saja. Setelah merdeka, semua golongan, pria dan wanita berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan layak sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang kedua adalah di bidang perekonomian. Sebelum merdeka, kehidupan rakyat Indonesia sangat sulit dan sengsara karena ada kebijakan penjajah seperti kerja rodi dan romusa. Anak-anak, tahukah kalian apa itu kerja rodi dan romusa? Kerja rodi adalah sistem yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda, sedangkan romusa adalah sistem yang diterapkan pada penjajahan Jepang. Romusa artinya adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Mereka dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan dan lain-lain tanpa upah. Kemudian rodi adalah kerja paksa tanpa pemberian upah bagi orang Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Biasanya kerja rodi adalah rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi bangsa penjajah. Setelah merdeka, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Hal ini sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah di bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Hal ini sangat wajar karena bangsa Indonesia baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Apa saja ya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian? Mari kita belajar bersama-sama. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan yang pertama adalah kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi yang pertama bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Konferensi ekonomi yang kedua adalah membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Kemudian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan yang ketiga adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos yang bertugas menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian, upaya yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2 hingga 3 tahun, kemudian berubah menjadi rencana pembangunan 10 tahun. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, industri milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Dan upaya yang terakhir adalah rencana Kasimo. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan produksi pangan. Kemerdekaan selain memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, juga merupakan buah keberhasilan dari persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Manfaat dari persatuan dan kesatuan selain mencapai kemerdekaan ada beberapa hal lagi. Apa saja ya manfaat dari persatuan dan kesatuan selain mencapai kemerdekaan? Yuk anak-anak, mari kita belajar materi selanjutnya. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi NKRI selanjutnya adalah pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya adalah bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan atau peperangan atau perkelahian yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Manfaat yang kelima adalah persatuan antar warga negara terjalin semakin erat. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang manfaat
persatuan dan kesatuan. Sekarang kita belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Anak-anak surga kelas 6 SD UT Permata, tahukah kalian contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat? Mari kita belajar beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Contoh yang kedua adalah rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, anak-anak surga, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan, meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Contoh yang ketiga adalah mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata, demikianlah materi yang Ustazah berikan untuk hari ini. Kita sudah belajar tema 2, subtema 3, bagian 1 tentang bersatu kita teguh. Semoga apa yang sudah Ustazah berikan hari ini bisa diterima oleh anak-anak. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada materi yang masih belum dimengerti, anak-anak bisa menanyakan kepada ustadz-ustadzahnya masing-masing. Bisa bertanya melalui WA ataupun media sosial lainnya. Demikian Ustazah akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.